Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Irawan dan teman saya Iman Teguh Santoso dari Teknik Elektro Angkatan 2018. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya untuk Teknik Elektro Angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tentang instrumen penunjuk arus bolak-balik untuk memenuhi mata kuliah dari Ibu Sri Widyartno. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Bab yang kita bahas yaitu elektrodinamometer, yang kedua instrumen besi putar, instrumen jenis penyearah, dan termoinstrumen. Dan yang ketiga yaitu voltmeter elektronika. Dan yang ketiga elektrodinamometer dalam pengukuran daya. Dan yang kelima alat ukur watt atau jam. Dan yang keenam yaitu faktor daya dan frekuensi. Dan yang ketujuh yaitu transformator instrumen. Sebelum memasuki ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengerti apa sih arus bolak-balik. Di sini arus bolak-balik berbeda dengan arus searah, yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus bolak-balik biasanya terbentuk gelombang sinusoida, sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus bolak-balik juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Secara umum, penyaluran listrik arus bolak-balik dari sumber listrik menuju ke kantor-kantor atau rumah-rumah penduduk. Arus bolak-balik juga dialirkan sebagai sinyal-sinyal radio atau audio yang disalurkan melalui kabel. Selanjutnya, kita bahas tentang alat atau instrumen yang digunakan untuk penunjuk arus bolak-balik. Ada beberapa yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu elektrodinamometer. Di sini dinamometer merupakan suatu mesin elektromekanik yang digunakan untuk mengukur torsi dan kecepatan dari tenaga yang diproduksi oleh suatu mesin motor atau penggerak berputar lainnya. Meskipun banyak tipe-tipe dinamometer yang digunakan, tetapi pada prinsipnya semua itu bekerja seperti dalam gambar. Di sini gambar berputarannya seperti searah jarum jam. Selanjutnya yaitu instrumen besi putar, instrumen jenis penyearah, dan termoinstrumen. Instrumen-instrumen besi putar dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu instrumen tarikan atau attraction dan tolakan atau repulsion. Yang pertama, gerak ini terdiri dari sebuah kumparan stasioner atau diam yang mempunyai banyak gulungan dan membawa arus yang akan diukur. Dan yang kedua, konsentrik. Salah satu daun diikat tetap ke kerangka kumparan, sedang yang lain dapat berputar secara koaksial di bagian dalam daun yang diam. Dan yang ketiga, karena gerak ini seperti halnya semua instrumen daun berputar tidak membedakan polaritas. Dia dapat digunakan untuk DC atau AC, tetapi lebih lazim digunakan untuk pengukuran arus bolak-balik atau AC. Selanjutnya yaitu voltmeter elektronika. Sudah nggak lazim lagi kita mengenal voltmeter ya. Sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Susunannya paralel sesuai dengan lokasi komponen yang diukur. Ya, gambarnya seperti di situ. Dan yang keempat yaitu elektrodinamometer dalam pengukuran daya. Di sini dinamometer adalah suatu mesin yang digunakan untuk mengukur torsi dan kecepatan putaran atau RPM dari tenaga yang diproduksi oleh suatu mesin. Dinamometer dapat juga digunakan untuk menentukan tenaga atau torsi yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu mesin. Dan yang kelima yaitu alat ukur watt atau jam. Nggak asing lagi lah, kita di rumah kita punya yang disebut kWh meter, merupakan singkatan dari kilowatt hour. Adalah suatu alat untuk mengukur jumlah pemakaian energi. Pada awalnya fungsi kWh meter ialah untuk menghitung pemakaian energi listrik secara analog yang ditampilkan
dalam bentuk digital angka. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Islam Blitar angkatan 2018. Terima kasih Mas Chandra, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan faktor daya dan frekuensi. Apa itu faktor daya dan frekuensi? Kita simak. Istilah faktor daya atau power factor bisa disingkat PE atau juga COSP merupakan istilah yang sering sekali dipakai di bidang yang berkaitan dengan pembangkitan dan penyaluran energi listrik. Faktor daya merupakan istilah penting tidak hanya bagi penyediaan layanan listrik, namun juga bagi konsumen listrik, terutama konsumen level industri. Penyediaan layanan listrik selalu berusaha untuk menghimbau konsumen agar berkontribusi supaya faktor daya menjadi lebih baik. Pun para konsumen industri yang juga berusaha untuk mendapatkan faktor daya yang baik agar tidak sia-sia bayar mahal kepada penyedia layanan. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan faktor daya? Tulisan ini akan membahas secara ringkas tentang faktor daya. Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam suatu satuan detik dengan satuan hertz atau Hz, diambil dari pakar fisika asal Jerman Heinrich Rudolf Hertz yang menemukan fenomena ini pertama kali. Frekuensi juga bisa diartikan sebagai jumlah getaran yang dihasilkan setiap satu detik. Dalam satu hertz, satu Hz sama dengan satu getaran atau gelombang listrik dalam satu detik. Kita lihat. Nah, ini contoh gambar getaran dalam satu detik. Untuk high frekuensi semakin cepat dan low frekuensi gelombangnya semakin jarang. Transformator instrumen ya. Trafo instrumen merupakan trafo yang diperuntukkan untuk instrumentasi atau pengukuran arus atau voltase pada jenis instalasi tegangan tinggi maupun arus besar yang tidak dapat diukur langsung. Trafo demikian terdiri dari dua jenis, yaitu trafo CT dan trafo tidak CT. Ini trafo tanpa CT dan trafo CT. Ini gambaran untuk pengukuran arus. Nah ini CT current transformer. Jadi ditaruh di kabel yang dilewati arus, dimasukkan di lubang magnet yang ada kumparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo ditulis di komentarnya. Terima kasih.